Kalau terlambat datang, jangan terlambat pulang. Iya, nanti terlambat dua kali. Seperempat jam sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ta'abbudan wa syukra, wassalatu wassalamu ala rasulillah mahabbatan wa tauqira, amma ba'd. Segenap pengurus, para sesepuh dan jamaah sekalian, para bapak dan para ibu, pertama saya mohon maaf tadi pagi sudah ngobrol-ngobrol sama Pak Hirmanto. Nanti sore jangan lupa ya, insyaallah. Ya. Mohon maaf tadi bincang-bincang sama anak mau kembali ke tempat kuliah sehingga jam segini saya ngisi, uminya juga gak ngingetin. Sama Ustadz Hirmanto, jalan aja Ustadz. Ya sudah, mohon maaf ini. Alhamdulillah, jadi sudah selesai tadi ya bagaimana hukum puasa Asyura. Saya dengar dari luar tadi. Iya, yang kesimpulannya puasa Asyura itu kemudian hukumnya sunnah. Tanggal berapa? Tanggal 10. Iya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan puasa Asyura itu sekaligus jangan menyamai orang Yahudi. Khalifu fihil Yahud. Hendaklah kalian jangan menyamai orang-orang Yahudi dalam puasa Asyura. Maka pesan beliau, sumu yauman qablahu au yauman ba'dahu. Berpuasalah pula satu hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya. Riwayat lain, berpuasalah satu hari sebelumnya dan satu hari sesudahnya. Sehingga praktek pelaksanaan puasa Asyura yang keutamaannya apa tadi telah disebutkan? Menghapuskan setahun apa 1000 tahun? Setahun yang lampau ya. Keutamaan sedemikian rupa agung ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya untuk melakukan satu amal yang sederhana tapi fadilahnya sangat besar. Nanti tanggal 10-nya hari apa? Hari Senin. Berarti berpuasalah sebelumnya tanggal yaitu hari Ahad ya, atau berpuasa pula satu hari sesudahnya di samping tanggal 10, di samping hari Asyura yaitu hari Selasa. Sehingga prakteknya yang pertama kita puasa tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Mengambil riwayat berpuasalah sehari sebelumnya dan juga sehari sesudahnya. Berarti 3 hari. Ahad, Senin, Selasa. Pelaksanaan yang kedua, hari Ahad dan hari Senin. Hari Ahad dan hari Senin. Karena Nabi SAW bersabda, kalau saya masih hidup sampai tahun depan, saya akan puasa hari ke-9. Di samping hari ke-10 maksudnya. Akan tetapi belum sampai tahun depan, beliau sampun kapundhut dening ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua adalah tanggal 9 dan tanggal 10. Yang ketiga, atau kita laksanakan tanggal 10 dan tanggal 11. Mengambil riwayat tadi, berpuasalah sehari sebelumnya pula atau sehari sesudahnya. Berarti tanggal 10 dan 11. Atau ketika tidak memungkinkan karena satu dan lain hal, sempatnya hanya 10 Asyura saja, apakah puasa? Tetap puasa pula, yaitu hanya tanggal 10 sesuai dengan hadis Nabi SAW ketika ditanya tentang puasa Asyura,
ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira sanatal madiyah, ya, awis sanatal lati qablaha. Jadi saya berharap kepada Allah, ya, bahwa dengan puasa Asyura itu akan menghapuskan 1 tahun yang lampau. Jadi prakteknya bisa berapa? 4. Praktek yang pertama puasa tanggal 9, 10, 11. Praktek kedua 9 dan 10. Praktek ketiga 10 dan 11. Praktek keempat 10 saja. Masya Allah. Ini luar biasa ini. Hafal nggih, Bu? Mau praktek yang mana? Iya. Masya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kemudian apa istimewanya hari Asyura? Ada peristiwa apa? Pada hari Asyura itu ada peristiwa penting di mana orang-orang yang beriman ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Nabi Musa bersama orang-orang yang beriman bersamanya, bersama dengan kaumnya. Waktu itu ditindas oleh Fir'aun, ya, diperbudak oleh Fir'aun, kemudian mereka ingin keluar dari Mesir, ya. Allah Subhanahu wa taala bukakan lautan itu menjadi jalan, kemudian lewat. Begitu lewat, Fir'aun mengikuti belakangnya, tertutup lagi sehingga mereka ditenggelamkan oleh Allah, dan itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Ayatnya kita baca dalam Al-Qur'anul Karim, surat Al-Baqarah. Ayat berapa ya? Coba lihat ayat 49 dan ayat 50. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Sadaqallahul azim. Wa idh najainakum, dan ingatlah ketika kami selamatkan kalian, orang-orang beriman Bani Israel, dari kalangan Bani Israel bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Ingatlah ketika kami selamatkan kalian min ali fir'auna, dari keluarga Fir'aun. Fir'aun itu nama kalau di Romawi itu Kaisar, kalau di Persia itu Kisra, ya. Kalau di Mesir itu Fir'aun. Ya, Fir'aun itu namanya siapa-siapa gitu, sesuai dengan Fir'aun 1, 2 dan seterusnya. Yasumunakum su'al adzab, mereka menimpakan kepada kalian siksaan yang buruk. Jadi ditindas oleh Fir'aun. Apa bentuknya? Yudhabbihuna abna'akum, mereka menyembelih anak laki kalian. Wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan hidup perempuan-perempuan kalian, anak-anak perempuan kalian. Apa tujuannya? Tujuannya adalah bahwa mereka tidak punya kekuatan. Yang laki-laki lahir bunuh, laki lahir dibunuh. Kalau perempuan biarkan untuk diperbudak oleh mereka. Kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan riwayat bahwa Fir'aun ini bermimpi. Dalam mimpi itu ada api dari Baitul Maqdis masuk ke Mesir, ya. Kemudian masuk ke rumah-rumah orang-orang Qibti. Api itu masuk ke rumah orang-orang Qibti, membakarnya. Sedangkan rumah orang-orang dari kalangan Bani Israel yang beriman tidak terbakar. Sehingga itu kemudian difahami, ditakwili, ini nanti akan ada dari kalangan Bani Israel yang menjadi ancaman bagi orang-orang Qibti. Maka setiap anak perempuan, anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel dibunuh.
Ya. Jadi yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'azim. Pada yang demikian itu terdapat ujian yang besar dari Tuhan. Yang demikian itu yang mana? Kalau kembalinya kepada penyiksaan, kepada perbudakan tadi, bahwa penyiksaan dan perbudakan tadi itu adalah ujian yang besar dari Tuhanmu. Kalau kembalinya adalah ini dhamir apa namanya? Dzalikum itu, ya, isyarat ini kembalinya adalah bahwa Allah selamatkan kalian dari perbudakan itu adalah ujian yang besar. Berarti nikmat itu juga ujian. Mau bersyukur atau tidak. Seperti apa bentuk pertolongan dari Allah? Seperti apa bentuk penyelamatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka diterangkan pada ayat 50-nya. Wa idz faraqna bikumul bahra, dan ingatlah ketika kami belah bikum dengan kalian al-bahra lautan. Masih di tafsir Ibnu Katsir di sana disebutkan bahwa ada di antara kaumnya Nabi Musa ketika sudah berada di depan Laut Merah, tanya kepada Nabi Musa, apa yang diperintahkan Tuhanmu kepadamu? Ke sana, maksudnya nyebrang lautan. Kemudian kudanya ini dipacu ke lautan, terpental lagi balik. Bertanya lagi, kemana Tuhan memerintahkan? Ke sana. Pacu lagi, terpental, kemudian balik lagi. Sampai 3 kali. Kemudian Allah turunkan wahyu kepada Nabi Musa, anidrib bi'asakal hajar. Pukulkan tongkatmu itu al-hajar. Anidrib bi'asakal bahr. Iya. Jadi pukulkan apa? Tongkatmu itu ke lautan. Kemudian terbelah. Ini sebagai mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang diabadikan dalam Al-Qur'an, wa idz faraqna bikumul bahra. Kalau sekarang ada lautan terbelah, apa namanya? Tsunami. Kan pernah terbelah juga itu. Ya, saking gampangnya kalau Allah mau membuat tsunami. Apakah itu bentuknya tsunami atau apa, wallahu alam. Tapi yang jelas Allah memberikan mukjizat itu kepada nabinya pada saat dibutuhkan, pada saat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa anjaynakum. Jadi ini pembukaan, ya. Kami belah lautan untuk kalian. Apa urusannya membelah lautan? Nah, diterangkan, fa anjaynakum, lalu kami selamatkan kalian bisa nyebrang Laut Merah. Jadi orang-orang waktu itu kalau ke wilayah Syam lewatnya tidak lewat situ. Makanya kemudian Firaun curiga, loh ini mau kemana mereka? Kalau mereka ke wilayah Romawi, ke wilayah Syam lewatnya nggak situ, tapi kalau malah ke tengah, ke wilayah yang akan nyebrang, sementara nggak ada perahu, nggak ada apa. Maka dikhawatirkan mereka ini nanti akan menyebar ke berbagai tempat, di mana mereka nanti dikhawatirkan membuat masalah di tempat-tempat yang baru di wilayah kekuasaan Fir'aun itu. Maka dikejar. Gitu. Fa anjaynakum, lalu kami selamatkan kalian, wa aghraqna ala Fir'aun, dan kami tenggelamkan keluarga Fir'aun. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau berikan pertolongan, jadi ini nikmat dari Allah, ini pertolongan dari Allah, ya. Pada satu waktu Allah menolong hambanya, pada satu waktu yang sama Allah membinasakan yang lain. Ya, pada waktu yang sama di situ Allah selamatkan Nabi Musa bersama dengan kaumnya, dan pada waktu yang sama Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Wa aghraqna ala Fir'aun. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan dan yang digunakan oleh Allah untuk membinasakan sama. Apa? Air. Lautan. Jadi terbelahnya lautan itu menjadi sebab keselamatan Nabi Musa dan kaumnya, dan terbelahnya lautan itu juga menjadi sebab kebinasaan Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi dengan satu sebab itu bisa menjadi celaka bagi sebagian orang, dan sebab itu bisa menjadi keselamatan bagi sebagian orang. Kalau begitu, yang menyebabkan celaka apa?
Lautan atau apa? Ternyata lautan bukan menjadi sebab kecelakaan, bukan menjadi sebab kebinasaan. Nyatanya lautan itu yang menjadi sebab Nabi Musa tertolong dan selamat. Dan lautan itu juga menjadi sebab tenggelamnya Fir'aun. Berarti kendali segala urusan itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah orang kehilangan kendali ini. Fatawakkal 'ala Allah, bertawakallah kepada Allah. Jadi kullu yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah, tidak akan menimpa kita kecuali apa yang telah Allah catat untuk kita. Jadi yang menimpa kita, kalau kita ditimpa oleh sesuatu, itu bukan karena usaha si fulan, bukan karena usaha si fulan, bukan, karena itu telah ditulis oleh Allah untuk kita. Walaupun orang bersatu padu, kalau itu belum ditetapkan oleh Allah untuk kita, nggak akan nimpa. Kalau begitu, harapan kita kepada siapa? Pada Allah. Masya Allah. Kemudian yang ketiga di dalam ayat ini, wa antum tanzurun, sedangkan kalian melihat. Kalian melihat. Melihat apa? Melihat Fir'aun tenggelam bersama dengan pasukannya. Lihat. Dan ini kalau orang ditindas lama, kemudian yang menindas itu ditimpa kebinasaan dan melihat bagaimana mereka ditimpa kebinasaan, itu ada kepuasan tersendiri, betul nggak? Betul. Dan ini ujian sekaligus nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi pelajaran yang keempat, siapa ingin aman, keamanan itu datangnya dari Allah. Siapa ingin selamat, selamat itu datangnya dari Allah. Fir'aun tenggelam karena menentang ajaran Allah. Nabi Musa selamat karena membela ajaran Allah. Maka tolong sampaikan kepada siapa saja di antara orang-orang yang kita cintai, terutama saudara-saudara kita para nelayan dan segala macam, ya, kalau ingin selamat, indahkan ajaran Allah. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman dengan kesyirikan, maka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan terbimbing hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa ingin aman di daratan dan di lautan, kuncinya adalah justru tauhidkan Allah, esakan Allah, la haula wala quwwata illa billah. Jangan menyekutukan sesuatu apapun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berkorban apapun kecuali atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk Allah. Barakallahu fikum. Mohon maaf sekali lagi, semoga manfaat. Saya kembalikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.